pura-pura tidak tahu, kura-kura dalam perahu gitu. Jadi kura-kura dalam kura-kura dalam tempurung. Nah, kalau kura-kura dalam tempurung diem aja gitu. Kalau dalam tempurung udah gelap gitu kan. Jadi gitu. Jadi seorang Inara dia nggak mungkin nggak tahu ini statusnya si siapa? Si Ihsan begitu. Jadi kalau kemudian Ihsan bilang single itu pasti nggak benar. Maksudnya omongan Inara kita pertanyakan kredibilitasnya dari omongan itu. Apa mungkin dia nggak tahu ini si latar belakangnya si laki-laki ini, kecuali laki-laki ini nongol dari Australia, tiba-tiba nggak ada keluarga, baru dia nggak tahu kan, cari tahu susah. Tapi ini kan orangnya ada di Jakarta, kelihatan medsosnya, kelihatan juga anak-anaknya mungkin begitu. Jadi kita anggap Inara sebenarnya tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Tapi bisa masuk unsur penipuan KUHP. Penipuannya nggak bisa masuk secara tegas. Kenapa? Karena ketika mereka berkomunikasi, tentunya apalagi ini kan si ini ngakunya single atau kemudian ada talak juga kan, itu kan ketika dia ada ngomongan talak berarti kan ada pernikahan. Nah ketika tadi kan ada omongan dari si cowoknya kan talak 2 itu kan berarti itu ada hubungan pernikahan. Nah pernikahan ini sebenarnya si Inara gampang ngeceknya, dia ngecek ke Dukcapil, ngecek ke keluarga, ngecek ke KUA, ngecek ke teman-temannya si Ihsan, itu bisa dicek mudah saja kan, kayak nanya teman-teman itu orang itu udah married belum sih, kan gampang itu nanya itu kan, tinggal bertanya. Kalau sampai dia diem aja ini kebodohan, super kebodohan yang terjadi kan gitu. Jadi ini kita anggap sebenarnya tahu tapi pura-pura tidak tahu. Nah yang kedua mengenai ini si suaminya ini kan masuk ke rumahnya si Inara, siapa yang undang? Ya kan, yang undang kan pasti Inara, masa dia ketipu orang dia undang masuk ke rumahnya kan begitu. Jadi ini yang kemudian kita anggap sebagai kejanggalan. Makanya laporan penipuan terhadap si Ihsan ini rasanya kemudian sumir banget gitu untuk bisa dianggap sebagai laporan penipuan. Karena hanya orang bodoh sekali aja yang bisa kena tipu dengan pola-pola seperti ini gitu. Yang kedua mengenai nikah siri. Ketiga, nikah siri. Ya nikah siri itu sah secara agama. Nikah adat pun sah secara adat. Tapi sebelum kemudian dicantumkan dalam pendaftaran di register KUA maupun catatan sipil itu dianggap belum sah secara undang-undang.